Halo nakama, selamat datang kembali di channel Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Nah, di video kali ini Mimin akan sedikit membahas tentang mutasi ilmiah terakhir oleh Sanji. Sanji adalah anggota bajak laut topi jerami di urutan ketiga dan salah satu tokoh terkuat di One Piece cuy. Sebagai salah satu komandan tertinggi Luffy, Sanji memegang peran penting. Kisah Sanji sendiri sangat menarik cuy. Sanji telah fokus pada banyak hal akhir-akhir ini cuy. Dan baik di Arc Whole Cake Island maupun di Wano, sangat penting baginya dalam hal kekuasaan dan kekuatan. Kita tahu bahwa Sanji cukup kuat, dan peningkatan kekuatan terbarunya yang berkaitan dengan mutasi genetik telah membuatnya mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Sanji memamerkan kekuatan ini di alur Pulau Egghead di One Piece. Namun ternyata mutasi genetiknya belum selesai cuy. Masih banyak lagi mutasi dan peningkatan kekuatan dari Sanji yang akan datang di arc One Piece mendatang. Sanji kembali dari time skip One Piece sebagai salah satu tokoh terkuat di bajak laut topi jerami. Dia telah menguasai kemampuan haki sampai batas tertentu, dan dia dapat dengan mudah menggunakan dua jenis haki sekaligus cuy. Kontrol haki atas Kenbonsoku haki benar-benar luar biasa, dan sudah jelas bahwa dia adalah salah satu pengguna Kenbonsoku haki yang cukup baik. Busosoku hakinya juga lebih dari cukup cuy. Dan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Sanji adalah petarung yang luar biasa sejak awal setelah time skip. Namun, untuk bisa melawan musuh yang lebih kuat seperti Komandan Yonko serta Laksamana dan Yonko sekalipun, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Hal itulah yang akhirnya terjadi di alur negeri Wano, di mana dia menerima peningkatan kekuatan di level berikutnya cuy. Setelah diberikan Raid Suite oleh keluarganya di Arc Whole Cake Island, Sanji memakainya beberapa kali di Wano, dan ketiga kalinya dia melakukannya, tubuhnya bereaksi aneh cuy. Dengan mengenakan Raid Suite, kekuatan terpendam Sanji yang merupakan hasil eksperimen yang dilakukan padanya saat masih dalam kandungan ibunya akhirnya terbangun. Oleh karena itu, dalam penyerbuan di Onigashima, saat Sanji bertarung melawan orang seperti Queen, dia memperoleh kekuatan yang luar biasa cuy. Dalam kata-kata Sanji sendiri, dia menerima kostum tambahan yang sangat tangguh, lebih banyak massa otot, dan semua itu membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Selain itu, Sanji telah menyempurnakan Busosoku haki ke tingkat yang sangat tinggi. Dan ketika dia menambahkan semua hal yang telah dia peroleh, dia dapat menahan api yang lebih panas di kakinya cuy. Sama seperti dia memanfaatkan kekuatan Diabel Jambi hingga saat ini. Sanji sekarang bisa menggunakan Ilfrid Jambi dalam pertarungan, dan ini membuatnya menjadi sosok yang sangat kuat, yang mampu mencincang bahkan orang seperti Queen Sang Wabah. Sanji telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, namun pertumbuhannya tidak akan berhenti sampai di sini cuy. Sementara kita semua mungkin bertanya-tanya, apalagi yang bisa ia capai dengan menggunakan kekuatan ilmiahnya. Ternyata Oda sendiri mengkonfirmasi di SBS bahwa Sanji akan berkembang lebih jauh, dan para penggemar harus terus mengawasinya. Inilah yang Oda katakan tentang Sanji. Pembaca, aku punya pertanyaan. Di chapter 1031 volume 102, alis Sanji dibalik, tapi di chapter 1044 volume 3 kembali normal. Kenapa berubah kembali normal? PN Rooftop. Oda pun menjawab, Anda memperhatikannya dengan baik, alisnya pasti berubah. Kembali ke Arc Whole Cake Island, semua saudara laki-laki dan perempuan Sanji memiliki kualitas manusia super dan kulit yang sangat kuat yang disebut exoskeleton sejak mereka lahir karena manipulasi faktor silsilah. Namun hanya Sanji yang terlahir sebagai manusia normal karena perlawanan ibunya. Lihatlah alis kakak dan adiknya. Setiap orang memiliki 6 seperti Yonji. Sanji justru sebaliknya. Ia adalah pertempuran di mana kekuatan ilmu pengetahuan diwujudkan setelah serangan itu. Sanji awalnya memiliki ketahanan yang tidak normal terhadap api. Aneh sekali. Mari kita terus menonton.
Pada dasarnya, ketahanan Sanji terhadap api di atas kekuatan lain yang ia peroleh selama bertahun-tahun cuy. Seperti diambil jambi, serta ekoskeleton atau jubah dan peningkatan massa otot. Semuanya terkait dengan modifikasi genetik yang dilakukan Judge pada dirinya. Kini setelah kekuatannya bangkit, Sanji perlahan berkembang lebih jauh. Namun pertanyaan ini masih belum selesai cuy. Kalimat terakhir Oda sendiri menyiratkan bahwa para penggemar harus terus memperhatikannya dan bahwa dia akan berkembang lebih jauh, yang membuat segalanya semakin menarik baginya cuy. Mutasi terakhir Sanji di One Piece akan sangat menarik cuy. Pertama, kita tahu bahwa ini akan menjadi momen tokoh yang luar biasa baginya. Seperti yang kita ketahui, Sanji perlahan berubah menjadi seperti saudara-saudaranya cuy. Saudara-saudaranya dikenal sebagai monster berdarah dingin dan tidak berperasaan. Jika Sanji bermutasi lebih jauh, dia mungkin akan kehilangan hatinya dan menjadi monster berdarah dingin. Namun, seperti yang diketahui kita semua, hal itu bertentangan dengan apa yang diperjuangkan Sanji. Ini akan menjadi momen yang menarik di mana Sanji harus menaklukkan kekuatannya sendiri cuy, dan menjaga hatinya melalui hasratnya sendiri. Dia kemungkinan besar akan berkembang lebih jauh dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar cuy. Seperti kemampuan untuk menjadi tidak terlihat dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari apa yang dia miliki saat ini. Bersama dengan kekuatan yang lebih besar yang akan membuatnya tak terhentikan cuy. Bahkan warna rambutnya mungkin akan berubah menjadi hitam, karena secara teknis Sanji adalah Steel Black dan rambutnya seharusnya berwarna hitam, sama seperti saudara-saudaranya yang memiliki rambut mirip dengan warna yang disebutkan dalam moniker mereka. Ketika Sanji mencapai perubahan terakhir ini, dia akan berada pada kondisi terkuatnya cuy. Dan pada titik ini, dia kemungkinan besar akan melampaui para Serapim, seperti yang disiratkan oleh Oda sendiri. Dia bisa menjadi salah satu individu terkuat di seluruh seri yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat itulah Sanji harus menaklukkan kekuatannya sendiri dengan emosinya, yang merupakan kekuatan terbesarnya cuy. Pada dasarnya Sanji harus berubah dari monster yang tidak berperasaan menjadi individu yang baik hati dan murah hati, seperti yang diketahui oleh kita semua. Ketika dia melakukan itu, kemampuan terakhirnya akan bangkit, dan dia akan melampaui sebagian besar individu kuat di dunia One Piece. Pada akhirnya, Sanji ditakdirkan untuk menjadi yang teratas dan dia pasti akan sampai di sana cuy. Dia harus berdiri di antara individu terkuat di dunia One Piece di akhir serinya, seperti Laksamana, Lima Tetua, dan Yonko sekalipun. Untuk melakukan itu, Sanji harus mengeluarkan potensi penuh dari manipulasi faktor garis keturunan dan mutasi genetik yang ia alami saat masih janin. Selain itu, haki Sanji kemungkinan akan berkembang lebih jauh dan ini akan memungkinkannya mencapai level setinggi langit di masa depan ceritanya cuy. Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.